Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami tentang studi kasus pelayanan dan cara penyelesaiannya. Sebelum kami memulai menjelaskan materi yang kami bawakan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggi Cecilia, lalu teman saya Chania Wijaya, lalu ada Irma Saraswati, dan ada Leticia. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, ada masalah-masalah dalam industri jasa perhotelan. Yang pertama, ada keluhan kamar hotel yang berbau menyengat atau asap rokok. Solusinya adalah hotel mengirimkan petugas layanan kamar untuk menyemprotkan pengharum ruangan. Yang kedua, ada keluhan kartu akses tidak dapat digunakan untuk membuka pintu kamar. Solusinya adalah memeriksa pintu kamar akan kemungkinan kerusakan dan mengganti kartu aksesnya. Yang ketiga, ada keluhan luas kamar yang tidak sesuai dengan pemesanan. Solusinya adalah memberikan kamar yang sesuai dengan pesanan tamu. Yang keempat adalah keluhan tamu tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan deposit. Solusinya adalah mengizinkan deposit dengan kartu debit atau kredit. Yang kelima adalah keluhan tamu tidak memiliki KTP sebagai alat pengenal saat proses check-in. Solusinya adalah memperbolehkan tamu menggunakan SIM atau identitas lain. Yang keenam, keluhan kamar belum dibersihkan pada saat check-in. Solusinya adalah memerintahkan layanan kamar untuk merapikan dan membersihkan kamar. Yang ketujuh adalah keluhan tidak ada atau koneksi Wi-Fi lambat di dalam kamar. Solusinya adalah meningkatkan kualitas perangkat dan jangkauan Wi-Fi. 8. Keluhan tamu yang memesan kamar yang ternyata sedang diperbaiki. Solusinya adalah menawarkan kamar yang kualitasnya lebih bagus di lantai yang berbeda. 9. Keluhan tamu yang merasa sakit perut setelah memakan hidangan sarapan yang disajikan oleh pihak hotel. Solusinya adalah membantu memeriksakan ke dokter dan memberikan kompensasi atas kerugian yang diberikan. 10. Keluhan tamu tidak menerima air mineral pada pagi hari. Solusinya adalah meminta layanan kamar untuk mengirimkan air mineral. 11. Keluhan hidangan sarapan sudah habis sebelum waktu sarapan selesai. Solusinya adalah memerintahkan pihak restorasi untuk menyiapkan makanan tambahan. 12. Keluhan tamu tidak membawa uang cukup untuk membayar tagihan hotel. Solusinya adalah menawarkan tamu untuk membayar menggunakan kartu debit atau kredit. 13. Keluhan mobil tamu sedang dalam perbaikan dan tidak dapat digunakan untuk mengantarkan tamu ke bandara. Solusinya adalah menawarkan untuk mengantarkan tamu menggunakan taksi yang dibayar oleh pihak hotel. 14. Keluhan petugas hotel yang tidak sopan dan reaktif dalam melayani tamu. Solusinya adalah memberikan pelatihan ketat kepada para petugas hotel terkait kualitas pelayanan mereka. 15. Keluhan telepon di kamar tamu rusak. Solusinya segera mengganti pesawat telepon yang rusak. Yang kedua adalah masalah-masalah dalam industri jasa pelayanan rumah sakit. Penyebab masalah ketidakpuasan pasien. Yang pertama adalah gagal berkomunikasi. Gagal berkomunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan seringkali terjadi karena sikap tenaga medis yang kurang sopan, kurang empati, dan kurang mengayomi pasien-pasiennya. Yang kedua ada krisis waktu. Krisis waktu ini sendiri terjadi karena tuntutan kerja tayang para tenaga medis. Oleh karena itu, tenaga medis lebih mengutamakan kuantitas pasien yang diperiksanya daripada kualitas hasil pemeriksaannya. Penyebab lain dari ketidakpuasan pasien adalah kualitas produk atau jasa, kualitas pelayanan, harga, dan biaya. Cara mengatasi ketidakpuasan pasien adalah kedua belah pihak, yaitu pasien dan tenaga medis, harus mengerti hak dan kewajibannya, serta
harus memiliki komunikasi yang baik dan rasa saling percaya untuk menghindari kesalahpahaman. Pasien maupun tenaga medis harus saling terbuka dan mau menerima masukan agar pengobatan dapat dilaksanakan dengan baik. Ada berbagai cara lain untuk dapat dipilih seperti penyelesaian secara kekeluargaan atau dengan bantuan penengah atau mediator yang dipercayai dan dihormati oleh kedua pihak. Selain cara-cara penyelesaian masalah tadi, pasien dapat pula menghubungi Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atau MKEK jika pasien merasa dokter berlaku tidak sesuai etika. Untuk masalah yang berkaitan dengan kinerja atau tindakan dokter di dalam praktiknya, pasien dapat mengadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI yang anggotanya terdiri atas jumlah tokoh masyarakat, sarjana hukum, dan dokter. Industri jasa boga yaitu semakin majunya perkembangan zaman dan semakin besarnya tuntutan hidup, maka memunculkan manusia-manusia yang lebih modern dan dinamis. Semakin banyaknya bisnis makanan yang berkembang, tetapi tidak semuanya mampu bertahan lama karena bangkrut. Konsumen yang memiliki beragam penyakit, sehingga terjadinya fluktuatif jumlah pelanggan yang catering diet setiap bulannya. Cara penyelesaian masalah-masalah pelayanan dalam jasa boga yaitu dengan berpikir secara modern dan inovatif, serta mampu menciptakan makanan-makanan yang baik, lezat, dan menarik bagi semua orang. Penyelesaian masalah industri jasa butik. Masalah butik adalah sebuah perusahaan dalam bidang penjualan pakaian kepada kaum wanita. Kendala yang dihadapin dalam persaingan industri jasa butik. Bagaimana cara mempermudah melakukan transaksi penjualan harus datang langsung ke butik. Penjualan produk fashion atau butik informasi melalui internet seperti Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Jasa butik memperluas pasar area bebas seperti konsumen luar kota seperti Bandung, biaya yang lumayan besar. Peningkatan tiap tahunnya mencapai nilai 10 juta per hari. Berani menghadapi persaingan butik. Memiliki ciri khas yang sangat memotivasikan kepada passion dan motif-motif lainnya yang seperti unik. Segmentasi pasar harus mengetahui pasar yang sesuai pakaian, memiliki kualitas yang bagus dan baik. Cara menyelesaikan masalah jasa pelayanan laundry dan dry cleaning. Yang pertama, karyawan kurang memperhatikan standar manual pekerjaan. Manajemen laundry melakukan upaya pemecahan masalah dengan melakukan training pada karyawan di laundry agar mereka menyadari bahwa SOP yang diberikan kepada mereka bukan hanya sebagai prosedur belakang yang tidak perlu untuk dijalankan, melainkan prosedur yang harus mereka jalankan agar mereka dapat bekerja efektif dan efisien. Yang kedua, ketika operasional mesin laundry sering mengalami gangguan peralatan seperti washing machine, drying tumbler, ironer machine, sehingga bagian laundry mengalami kesulitan ketika beroperasional. Manajemen laundry melakukan upaya pemecahan masalah, yaitu bagian engineering sering melakukan kontrol pemeriksaan daily, kontrol terhadap mesin yang terdapat di laundry, sehingga mesin laundry dapat beroperasional setiap orang dengan baik. Yang ketiga, adanya karyawan ketika bekerja bermain handphone.
Manajemen laundry melakukan upaya pemecahan masalah ini dengan cara menegur kepada karyawan tersebut yang bermain handphone ketika bekerja. Yang keempat, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh petugas laundry mengenai penggunaan chemical yang kurang tepat di dalam membersihkan towel. Manajemen laundry melakukan upaya pemecahan masalah dengan cara memberikan pelatihan training kepada karyawan mengenai penggunaan chemical dengan baik sesuai prosedur. Sedangkan masalah dalam industri jasa pelayanan kecantikan, yaitu industri jasa pada saat ini merupakan sektor ekonomi yang sangat besar dan tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan tersebut selain diakibatkan oleh pertumbuhan jenis jasa yang sudah ada sebelumnya, juga disebabkan oleh munculnya jenis jasa baru, khususnya pada jasa pelayanan perawatan dan kecantikan. Industri dari jasa perawatan dan kecantikan yaitu salon kecantikan. Salon merupakan tempat untuk mempercantik atau merawat diri para kaum hawa agar terlihat lebih cantik dan menarik. Pelayanan yang diberikan pada setiap salon berbeda-beda. Ada sistem yang memberikan pelayanan yang sangat baik, dan ada juga yang masih secara sederhana sebagai jasa usaha jasanya. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh salon terhadap kepuasan pelanggan sangatlah penting. Apabila jasa pelayanan kecantikan salon dapat diberikan kualitas pelayanan yang sama dengan kebutuhan, pertumbuhan tersebut selain diakibatkan oleh pertumbuhan jenis jasa yang sudah ada sebelumnya, juga disebabkan oleh munculnya jenis jasa baru, khususnya pada jasa pelayanan perawatan dan kecantikan. Industri dari jasa perawatan dan kecantikan yaitu salon kecantikan. Salon merupakan tempat untuk mempercantik atau merawat diri para kaum hawa agar terlihat lebih cantik dan menarik. Pelayanan yang diberikan pada setiap salon berbeda-beda. Ada sistem yang memberikan pelayanan yang sangat baik, dan ada juga yang masih secara sederhana sebagai jasa usaha jasanya. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh salon terhadap kepuasan pelanggan sangatlah penting. Apabila jasa pelayanan kecantikan salon dapat diberikan kualitas pelayanan yang sama dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka pelanggan akan merasa sangat puas terhadap prosedur ataupun jasa yang diberikan. Oke, itu dia tadi materi kami atau perbuatan kami. Mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.